Islamic beliefs. In our Islamic beliefs, we find our way. Guided by faith, we kneel and pray each day. Guided by faith, we kneel and pray each day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama di tempat ini untuk sebuah acara atau sebuah kegiatan. Semoga hari ini kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kita sudah bersama-sama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyampaikan sebuah materi tuntunan pelaksanaan berhari raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Ada Pak Kande, disilakan Pak. Oke, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanahu wa bihamdi, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sidang pemirsa yang saya hormati dan moderator, alhamdulillah tiada patut kita mengucapkan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia dan anugerah yang telah diberikan kita, sehingga di akhir Ramadan ini dalam menuju Idul Fitri atau kefitrian ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah secara vertikal, ibadah secara horizontal, maupun ibadah-ibadah amal yang lainnya. Salawat dan taslim dunia besar Nabi Muhammad SAW atas risalah yang bisa membuat kita syafaatnya sebagai suri teladan dan ukhuwah bagi umat muslim. Pada kesempatan ini yang sangat terkait mengenai panduan atau katakanlah tuntutan tentang Idul Fitri ini berdasarkan dari surat edaran Menteri Agama nomor 1 tahun 2024. Nah, dalam penyelenggaraan ibadah ini dimuat tentang penyelenggaraan ibadah Ramadan dan juga tentang Idul Fitri. Nah, dari ketentuan ini intinya adalah dalam rangka untuk menjaga kesyukuran, kemudian menjaga ketertiban, menjaga kedamaian. Nah, perlu ada regulasi yang mengatur, dan regulasi ini sangat terkait dengan penyelenggaraan pelaksanaan ibadah Ramadan dan pelaksanaan ibadah Idul Fitri, di mana ketentuannya adalah yang pertama bahwa umat Islam diimbau untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan, baik penetapan satu Ramadan maupun penetapan satu Syawal. Mengapa ini diperlukan ukhuwah Islamiyah? Karena kita inginkan bahwa perbedaan ini bukanlah menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok, tetapi inilah makna dari kehidupan rahmatan lil alamin, bahwa perbedaan-perbedaan di antara kita ini yaitu adalah rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita meyakini perbedaan ini sebagai sumber yang sangat memberikan rahmat bagi kita, sebagai hal menafsirkan atau keyakinan terhadap perbedaan-perbedaan ini. Intinya adalah ukhuwah itu kita harus wujudkan yang pertama, karena dengan ukhuwah berarti kita bisa wujudkan persatuan dan kesatuan negara kita, daerah kita ini, dan karena perbedaan yang sifatnya
alat saja, ya, bukan tujuan akhir daripada suatu kehidupan ini. Ya, kita katakanlah membuat ujaran kebencian, membuat hoax, membuat suatu keonaran, atau mungkin menjadi provokator atau provokasi. Akibat perbedaan ini, ini ya, makanya itu edaran Pak Menteri ini adalah menjaga hukum Islamiyah walaupun berbeda tentang penentuan. Yang kedua, himbauan dari Pak Menteri tentang surat edaran ini adalah bahwa umat Islam dalam melaksanakan ibadah Ramadan dan Idul Fitri ini ya harus menjunjung tinggi nilai toleransi. Mana kita wujud nilai-nilai toleransi dalam hal untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Tuntutan toleransi ini sebagai syariat Islam bahwa kita menjalankan ibadah tidak mengganggu umat yang lain. Kita memberikan nuansa ibadah tersendiri dengan ketentuan agama kita. Ya, walaupun kita ibadah, jangan sampai mengganggu hal-hal di lingkungan kita, ya seperti di kota pokoknya. Ya, seperti ya kita bagus sama menyambut baik ini Forsa Dewan Masjid, di edarannya beliau juga bahwa suara-suara masjid itu cukup di dalam. Ya, ini juga kami menyambut karena kita menjunjung ini nilai-nilai toleransi. Artinya nilai-nilai toleransi antara umat agama satu dengan yang lain. Nah, kami dari Kementerian Agama ya ini tinggal merespon terhadap akibat daripada toleransi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang sangat terkait mengenai umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar bulan Ramadan dengan tetap berpedoman pada surat edaran sebelumnya, ya, yang tentang penggunaan suara di masjid, ya, kemudian suara di musalla. Ini yang saya jelaskan tadi. Ya, ada bukan berarti dilarang, bukan. Cuma yang perlu adalah pengaturan. Itu. Tetap tidak memberikan suara-suara yang untuk memanggil jamaah salat, penentuan buka, penentuan imsak, kemudian waktu tertentu salat, itu dibolehkan. Cuma yang diatur ini adalah penggunaannya. Ya, kalau itu tidak dilarang, jangan salah kaprah. Iya. Ini yang kita lakukan. Ini kalau misalnya untuk suara azan boleh di luar ya, boleh pakai suara pengeras di luar. Tapi untuk pelaksanaan sholat, ya mungkin pakai pengeras suara di speaker dalam ya. Oh iya. Itu yang kita lakukan. Termasuk waktu salat kan boleh. Nah, itu yang perlu diluluskan di masyarakat ya, karena mungkin pemahaman dan pengertian masyarakat itu semua pengeras suara itu yang dilarang oleh Kementerian Agama. Bukan. Oh iya. Cuma pengaturannya ini. Oh iya, makasih. Yang ini yang keempat mengatakan bahwa Islam diimbau untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Ya, apa kegiatan di masjid, kegiatan di musalla, kegiatan di sekolah. Kemudian memahami bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak lain dalam rangka untuk syiar Ramadan dan syiar Idul Fitri. Sehingga dalam menyampaikan pesan-pesan itu adalah pesan-pesan takwa dan mempererat persaudaraan sesama anak bangsa. Nah, karena inti dari puasa itu kan la'allakum tattaqun, ya, sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 123, bahwa untuk mencapai nilai takwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketentuan. Jadi puasa ini adalah salah satu bentuk ketentuan yang telah disyariatkan, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencapai nilai takwa ini. Karena takwa ini bukan sekedar bahwa apa yang kita lakukan itu untuk ya katakanlah memenuhi hajat atau memenuhi kewajiban, tidak. Tetapi nilai takwa ini yang sangat mengandung arti bahwa kita ini bisa dikatakan takwa kalau sudah melewati hal-hal yang tertentu. Ya, baik ibadah, saya katakan tadi, baik ibadah sendiri, baik ibadah yang lainnya, kemudian ada kepedulian,
kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Ini yang paling utama. Artinya ya kalau setelah pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini akan terlihat ketika setelah melaksanakan hari raya Idul Fitri. Ya. Maka seseorang yang bertakwa itu akan kelihatan di situ. Apakah Ramadannya kemarin berhasil atau gagal gitu. Ya, betul ya. Gitu. Ya, makna tentang nilai takwa. Karena esensi ajaran agama kita ini kan kita ada 5, baik menjaga tentang agama itu sendiri, kemudian menjaga tentang harkat jiwa, menjaga tentang harta, dan juga menjaga tentang keturunan. Nah, esensi ajaran agama Islam ini kalau kita memperhatikan dampak setelah kita puasa, ini bisa memberikan suatu hal yang terbaik bagi kita. Mengapa? Kalau 1 bulan ini ya sudah dilakukan merasa sebagai bentuk tarbiyah, ya tarbiyah dalam arti terhadap pelatihan-pelatihan kita lakukan. Saya yakin dan insya Allah selama 1 bulan ini sudah menjadi terbiasa, dan terbiasa ini sudah menjadi biasa, akhirnya ya selama-lamanya. Jadi kalau ini kita jalan luar biasa ini, makna terkandung di bulan puasa ini. Sehingga kalau umat muslim bisa jalan dengan sesuai dengan tuntutan, insya Allah daerah kita ini bisa sebagai daerah Baldatun Thayyibun. Baik, ini kita mengacu kepada tuntutan panduan yang dikeluarkan oleh edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Apakah ada juga edaran yang terkait dengan atau yang memuat terkait dengan pelaksanaan bagaimana kita menghadapi malam hari raya Idul Fitri itu? Kan di masyarakat kita di Selayar itu umumnya ada menggelar acara takbir keliling ya. Mungkin diatur dalam edaran itu sehingga masyarakat bisa ditertibkan pelaksanaan malam takbir keliling atau terkait dengan pengaturan pengeras suara tadi seperti yang kita bahasakan tadi ya. Ini di surat edaran di poin kelima mengatakan bahwa takbiran Idul Fitri dilaksanakan di masjid, ya, musala dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan yang kita merujuk di surat edaran Menteri Agama di tahun lalu tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Nah, takbir keliling ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan ini dalam rangka menjunjung nilai-nilai toleransi, kemudian menjaga ukhuwah Islamiyah, kemudian apa yang kita jadikan ini nanti di takbir keliling ini ya nilai-nilai persaudaraan dan toleransi yang kita wujudkan. Artinya bahwa takbir keliling bisa jadi ditiadakan, bisa jadi ditiadakan, ya maknanya ini. Karena itu tadi jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi cukup kita melakukan takbiran di masjid, melakukan di musalla dan di tempat-tempat lain ya. Kalau umpamanya bagus konstruksi strategi dalam melakukan takbiran ini tidak mengganggu ukhuwah dan toleransi kita, ya bisa juga jadi. Nah, tinggal dibatasi barangkali. Tapi kan lebih amannya ya masing-masing di masjid dan musalla. Nah, ini yang kita lakukan dalam rangka menjunjung ini nilai-nilai toleransi, kemudian menjaga ukhuwah Islamiyah, kemudian juga hal-hal terkait tentang persatuan dan kesatuan negara kita. Ya, kemudian poin yang berikutnya adalah ya ini juga sangat terkait materi-materi Ramadan dan Idul Fitri yang ada sekarang ini, ya sangat terkait dengan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, kemudian mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan, serta tidak bernuansa politik. Ya, apalagi ini Kepulauan Selayar ya setelah pesta demokrasi kemarin, pemilihan presiden, wakil presiden, perwakilan daerah dan legislatif oleh pusat sampai RTA. Ini mudah-mudahan tidak ada yang menimbulkan gejolak. Nah, nanti di bulan November ini ya persiapan lagi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, ini yang kita lakukan supaya menghindar hal-hal yang sangat bisa membuat suatu
kekacauan atau akibat dari perbedaan-perbedaan itu. Kemudian yang terakhir, himbauan ini adalah tentang zakat. Ya, dihimbau oleh umat Islam untuk mengoptimalkan tentang zakatnya, infak dan sedekah, karena di bulan Ramadan ini tiada lain itu tadi, sampai kita kepedulian sosial, ada keberkahan, kemudian untuk secara masjid. Ya, inilah hal-hal yang menjadi tuntutan kita baik dalam Ramadan maupun dari pelaksanaan Idul Fitri ini, ya, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama nomor 1 tahun 2000. Iya. Jadi pertanyaan terakhir Pak Kandet, biasanya di kita di Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Ru'yatul Hilal, ya. Ya. Sebagaimana pelaksanaan awal puasa Ramadan kemarin, kita lakukan itu Ru'yatul Hilal di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian untuk penentuan Syawal, apakah kita juga akan melakukan itu? Karena di masyarakat kita sekarang terhadap perbedaan penentuan satu Syawal kemarin, satu Ramadan kemarin, juga ini juga muncul pertanyaan-pertanyaan, karena ini sehubungan dengan penyusunan jadwal Khatib Idul Fitri juga akan terkendala ke situ ketika penentuan satu Syawal ini akan berbeda lagi dengan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, Ormas Muhammadiyah, dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin dia akan mungkin seperti itu di Ya, Kabupaten Selayar. Bagaimana? ya, karena di Kementerian Agama dalam penentuan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah nanti ini memang mengenakan tentang sistem ruqyah. Ya, walaupun ada ormas yang sudah melakukan penentuan tentang hisab dan sudah ditentukan, di Kementerian Agama tetap melakukan namanya Ru'yatul Hilal. Nah, ini pelaksanaannya untuk kami di Kepulauan Selayar itu di Biak Batu, Desa Parang. Nah, penentuan ini itu berdasarkan dari apa istilahnya, digital dari matahari dengan bulan, karena sistem peredarannya yang begitu otomatis. Dan yang paling itu juga adalah sesuai dengan ketentuan Mabes. Ya, Mabes itu ketentuan dari ya Menteri Agama di negara-negara tetangga, baik itu Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, ya Brunei dan seterusnya. Jadi baik perhitungan hisab, perhitungan ru'yah, ya sama. Ya, jadi kita mohon semuanya kita nanti insyaallah Lebaran tanggal 10 April. Tanggal 10 April. Sampai bersama Ya, kita. semoga Ya. kita Lebarannya sama-sama ya Pak Kandet. Ya, insyaallah. Ya, saya kira untuk pertemuan atau wawancara kita pada kesempatan hari ini saya cukupkan sampai di sini, dan pemirsa di studio dan di rumah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Intinya kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, kita tetap menjaga toleransi antar umat beragama, agar kabupaten yang kita cintai ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan ucapan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Our Islamic beliefs, in our Islamic beliefs we find our way.